Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk belajar bersama. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan selalu ingat untuk happy terus. Oke, siapkan buku paket kalian. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Membahas yang minggu lalu, kalian pintar sekali ya menggambarnya, mewarnainya ya, mewarnai dan menceritakan tentang lingkungan yang ada di sekitar kalian. Mudah ya, ciri-ciri lingkungan yang sehat di lingkungan sekitar kalian, dan juga kalian sudah memberikan warna yang sangat indah pada tugas yang kemarin. Untuk itu kita akan melanjutkan materi hari ini pada halaman 72. Di halaman 72 ini kita akan membahas tentang lingkungan sekolah. Sudah siap ya? Seperti biasa kita akan memberikan garis bawah atau tanda yang kita pentingkan di situ untuk kalian pelajari. Oke? Kita lanjutkan. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolahku sehat. Halaman sekolah tampak rapi dan bersih. Kalian bisa kasih tanda untuk bersih dan rapi. Bersih dan rapi itu ciri-ciri lingkungan yang sehat. Di halaman sekolah ada banyak tanaman. Tanaman di halaman sekolah selalu rapi. Tanaman disiram secara teratur. Agar tanaman ini bisa tumbuh dengan subur, maka kita rajin ya untuk memberikan air dan asupan-asupan seperti pupuk untuk tanaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya, bila di rumah ada tanaman, kalian akan lebih baik untuk menjaga agar tumbuh tanaman itu baik dengan memberikan air yang cukup. Kita lanjutkan. Di halaman sekolah ada tempat sampah, penting sekali ya. Para siswa selalu membuang sampah di tempat sampah. Ruang kelasku juga bersih dan rapi. Lantai kelas bersih, tidak ada sampah berserakan di kelas. Kursi dan meja tertata rapi. Udara segar dan sinar matahari masuk dari jendela kelas. Contoh kelas yang bersih itu seperti ini. Kita ulangi tadi ya. Halamannya bersih dan rapi yang tadi sudah kamu garis bawah. Halaman sekolah selalu tampak rapi. Ya, itu sudah kamu garis bawah. Terus siswa membuang sampah di tempat sampah. Itu kalian garis bawahi. Lantai bersih, garis bawahi. Tidak ada sampah berserakan, kalian garis bawah. Kursi dan meja tertata rapi, kalian garis bawah. Dan yang terakhir ini sangat penting. Sekolah yang sehat itu mendapatkan matahari yang masuk melalui jendela. Oke, paham ya sampai sini? Nah, di halaman 73 itu ada gambar rumah yang di depannya ada sungai dan beberapa di situ ada pohonnya. Tuliskan ciri-ciri lingkungan sehat. Kalian bisa menuliskan ciri-ciri lingkungan sehat pada kolom kuis di situ. Kalian bisa tulis di situ dan nanti kirimkan ke Miss. Oke? Kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Kita kemarin dan tadi sudah belajar sedikit tambahan tentang lingkungan sehat. Sekarang kita akan belajar tentang lingkungan tidak sehat. Kalian bisa melihat video ciri-ciri lingkungan tidak sehat dengan cara menyeken barcode yang ada pada halaman 74 itu. Oke? Lingkungan tidak sehat, ini penting sekali. Miss minta tolong ya, ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat kalian benar-benar kotak, itu penting sekali. Ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama, udara kotor. Kalian garis bawah ya, udara kotor karena banyak debu dan asap kendaraan bermotor. Yang kedua, banyak sampah, itu yang kalian garis bawahi. Pokoknya kalian ingat yang penting-penting aja. Jadi ketika ada soal nantinya atau ada tanya jawab sama Miss, kalian langsung ingat kata pentingnya itu. Banyak sampah. Yang ketiga, sumber air kotor dan bau. Itu yang garis bawahi. Sumber air kotor dan bau. Yang D,
saluran air tidak lancar, itu kalian garis bawahi. Dan yang B, tumbuhan tidak dapat tumbuh subur, itu yang kalian garis bawahi. Please ulang ya, tumbuhan tidak dapat subur sehingga lingkungan menjadi gersang. Itu yang paling penting untuk menunjukkan lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Kalian bisa lihat itu di situ gambarnya. Rumahnya tampak kumuh. Kumuh itu apa? Kotor. Rumahnya dibangun di atas sungai, kotor sekali ya gambarnya di situ ya. Dan kalian bisa lihat beberapa juga ada sampahnya di situ. Ini adalah contoh dari akibat membuang sampah sembarangan. Kalian bisa lihat sampah-sampah di situ, oke? Contoh pencemaran lingkungan antara lain ada pencemaran air. Itu yang kalian lihat tadi, ada sampah di air. Pencemaran udara itu karena banyak kendaraan. Dan ada pencemaran tanah ya. Kita lanjutkan yang akan kita bahas, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air yang kita bahas yang pertama. Sampah yang dibuang ke selokan atau sungai dapat menyebabkan pencemaran air, itu penting. Sampah yang dibuang ke selokan atau sungai dapat menyebabkan pencemaran air. Gambarnya ada di sebelah kanan ya. Air menjadi kotor dan berbau, aliran tersumbat, dan jika ada hujan meluap menjadi banjir. Tidak hanya sampah yang mencemari air, air sabun, air dari bekasnya pabrik itu juga pencemaran air. Sekarang kita masuk ke pencemaran udara. Udara di lingkungan juga dapat tercemar. Kalian tolong garis bawahi yang bagian asap kendaraan bermotor dan asap pabrik dapat menyebabkan pencemaran udara. Asap pembakaran sampah juga mengotori udara. Kalau kalian pernah lihat orang yang membakar sampah itu asapnya, nah itu dapat mencemari udara. Udara kotor tidak baik untuk pernafasan. Udara kotor dapat menyebabkan penyakit. Kalian bisa lihat itu ada gambar di bawahnya, contoh pencemaran dari pabrik. Nah, itu ada juga dari asap kendaraan bermotor. Dan yang terakhir adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu disebabkan karena kita itu mencemari lingkungan kita. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kalian garis bawahi yang di situ. Sampah menjadi sarang kuman. Garis bawahi lagi. Kuman dapat membuat kita mudah sakit. Sampah yang mengeluarkan bau busuk, lalat hingga pada sampah, lalat dapat menyebarkan penyakit. Nah, ada air, ada udara, ada tanah. Tolong tuliskan di buku tugas kalian penyebab pencemaran air, penyebab pencemaran udara, dan penyebab pencemaran tanah. Bisa kalian tulis boleh, atau kalian yang mau mengirimkan video untuk jawaban ini juga boleh. Dan yang terakhir ada tugas pada halaman 76, kalian hanya mencentang lingkungan yang sehat dan lingkungan tidak sehat. Mudah ya, jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menghubungi Miss. Semoga hari ini bermanfaat ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, terima kasih.